Halo teman-teman, kita dari Grafis Huru-Hara. Gua Koko, Reza Rina. Kita berdua bakal ngejelasin tentang apa itu stensil dan apa aja sih alat-alat yang dibutuhin. Apa sih stensil itu? Stencil itu salah satu cabang grafis, cabang dari teknik dari seni grafis yang menggunakan sistem cetak saring. Nah, di sini tuh alat-alat yang perlu kita gunakan, alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Di sini ada hunter pen, lalu ada cutter biasa, ada pen, ada spray paint, dan ada spray mount. Nah, spray mount ini adalah lem kertas yang bersifat tidak permanen. Jadi dia itu gak merusak si Kertasnya seperti itu. Oke, langsung Di sini kita udah lihat punya desainnya. Nanti hasil jadinya itu desainnya kayak gini. kira-kira. Kira-kira kayak gini. Nah, sebelumnya kita bagi menjadi 3 layer. Di sini semuanya hitam putih biar lebih jelas gitu. Kemudian ada medianya. Medianya itu bisa apa aja, triplek, flat dan segala macam jenis media yang datar gitu. Nah, tapi di sini kita itu bakal pakai kertas linen cross liner yang yang bertekstur. ada pori-porinya gitu. Langsung aja kita mulai prakteknya. Oke, jadi langsung aja kita ke tahap prakteknya. Nah, di sini kita gunakan cutter pen. Cutter pen. Itu bentuknya kayak gini nih. Jadi kayak dia runcing di atasnya. Nah, setelah itu kita langsung aja ke prakteknya ya. Prakteknya itu Oke, terpen langsung. Pertama kita di sini masternya yang di bagian hitam itu yang bakal kita hilangin. Jadi yang bakal kita cutting. yang bakal kita cutting. Jadi yang putihnya kita sisain. Langsung aja. Cara megang cutter pen usahakan tidak mengenai kulit dari jari Anda. Dalam teknik mengcutting dari kertas tersebut nggak ada syarat tertentu ya. Di sini cuman dimana senyamannya kita untuk ngattingnya. Usahakan harus sabar sih. Iya, Kalau sabar. misalnya, ngatting kayak gini tuh benar-benar butuh ketelitian, terus fokus. Jadi kalian tuh harus benar-benar fokus buat nge-cutting ini. Nggak boleh yang setengah-setengah juga ngerjainnya kayak gitu. Sini kan udah ada bagian yang kepotong ya. Udah ada bagian yang kepotong. Nah, di situ kita menyisakan bagian putih agar masternya tidak gampang rusak dan tidak terpisah. Jadi gitu. Masternya biar nggak kepisah, jadi kita sisain outline putih di bagian masternya. Oke, tadi kan udah 2 layer ya kita cutting. Sekarang itu di layer terakhir itu ada 4 burung. Nah, ini pun kita harus cutting juga sesuai dengan objek yang sini. Semakin objeknya kecil-kecil, semakin kayak tantangan sih ya sebenarnya. Iya, benar. Harus teliti banget dan sabar biar hasilnya maksimal. Karena sedikit aja ada kesalahan, hasilnya akan berbeda, nggak sesuai dengan master yang Iya. udah kita bikin. Jadi takutnya realita sama ekspektasinya beda. Ekspektasinya udah kayak wow, kayak gini hasilnya, karena kalian gak sabar buat nge-cuttingnya, jadi realitinya tuh nggak pas kayak gitu. Langsung ikat yang satu lagi aja. Nah, kayak Berenggar gini ya? nih. Jadi di sini kan udah kayak, bentuk si burungnya itu udah ada. Langsung kebalik. Nih, bentuk burungnya itu udah ada. Nah, lanjutin ke objek burung lainnya. Kalau yang ini udah sekitar 80% jadi sabar aja.
Nah di sini tadi waktu pas cutting itu, jadi emang kalau yang kecil-kecil itu kesulitannya akan ada yang putus. Kenapa itu putus? Jadi sisinya itu ya, sisinya kayak terlalu berhimpitan. Jadi kita harus ngambil angle yang lainnya gitu kan. Iya, angle yang lain. Nah, diusahakan ketika membuat desainnya kita udah tahu di bagian mana atau cabang mana yang bakal gampang hilang gitu. Nah ini di sini kan ada beberapa yang ke cutting. Nah jadi di sini tuh kita cara nempelinnya lagi itu pakai Selotip kertas. Selotip kertas, tapi selotip kertasnya pun kayak lebih kecil. Jadi emang sesuai sama desainnya kayak gitu. Biar pola si desainnya tetap ada. Oke, jadi kita tadi udah selesai cutting kan, hasilnya itu kayak gini nih. Jadi bolong. Ini tetap masih jadi masternya. Ini tetap jadi masternya. Jadi yang tadi kita cutting itu yang bagian hitamnya. Jadi sisanya kayak gini. Semuanya kertas putih. Oke. Lanjut ke pewarnaan. Pewarnaan. Oke, jadi di sini kita bakal pakai spray on buat kertasnya itu supaya nggak lari kemana-mana. Gue yang audio udah kan? Udah. Nah, ditempelin kertasnya. Dikasihin sudutnya dulu. Nggak apa-apa. Oke, jadi kan udah nempel. Nah, kita bakal langsung spray ya. Spray pewarna. Jadi di basic violetnya kita menggunakan warna ungu, yaitu Recon Violet. Banyak kan? Ya, buka ya. Iyalah. Nah, ini hasil pewarnaan dari layer pertama. Selanjutnya kita bakal langsung masuk ke layer yang kedua. Nah, lalu layer yang kedua kita pakai yang pohon. Dan kita nggak perlu pakai spray mount lagi karena di sini kan masih lengket ya. Dan kita pakai spray paint yang warnanya berbeda. Selanjutnya kita bakal pakai warna light marine. Nah, di sini warnanya kayak toska. Pastiin kalau pewarnaan itu kayak harus rata ya semua warnanya, jadi kayak nggak ada gradasi yang masih putih atau ketebalan kayak gitu, jadi harus benar-benar rapi. Perhatikan jarak dalam saat menyemprotnya juga. Ya. Oke, Kita langsung aja kita buka. Tes dulu kali ya. Nah ini dari hasil layer kedua, satu dan kedua. Selanjutnya kita bakal ke tahap terakhir yaitu layer ketiga. Ini layer ketiga itu gambar burung, objeknya burung. Makin burungnya di bahan-bahan. Oke, kita gunakan. Kemudian layer yang terakhir itu burungnya. Jaga jaraknya. Iya. Oke, kita buka. Set. Tara. Nah jadi hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Terus finishingnya kita buka ya semua dari rekatnya. bagiannya. Terlalu kenceng naruh. Oke. Iya. Jadi di sini kan udah selesai nih hasilnya kayak gini. Nah, tapi di sini karena ada bagian yang kena spray, jadinya kita bisa rapihin dengan cara di cutting.
Jangan lupa alat bantu untuk cuttingnya itu ada pengurus dan cutter. Oke, selesai. Oke, jadi setelah tadi kita pewarnaan, kita langsung aja masuk ke edisi. Nah, di bawah hasil karya itu harus ada edisi. Nah, karena ini kita pembuatannya cetaknya cuma 1 kali, jadi kita bikinnya di sini adalah edisinya 1 per 1. Lalu di bagian tengah itu ada judul dari karya tersebut. ya. Kalian bebas mau judulin apa karya kalian. Kemudian apa itu edisi? Sebenarnya edisi itu untuk menandai jumlah dari hasil cetakan yang sudah kita cetak. Nah, lalu di pojok paling kanan itu perupanya dan tahun pembuatan. Jadi Oke. hasilnya kayak gini. Ini udah jadi ya. Oke, ini kita simpen dulu. Di sini kita bakal kasih tahu. Jadi cuttingan yang udah kalian buat dulu atau kemarin itu bisa dikolaborasiin dengan cuttingan yang baru kalian buat hari ini kayak gitu. Sesuai dengan ukurannya. Iya, jadi di sini kita bakal kasih tahu kayak gimana sih collapse-nya itu dari mix. cuttingan yang kemarin sama cuttingan yang baru. Gimana caranya Jadi di sini kita punya master lama, karya dari Bang Adi di Gelo. Nah, kita akan mix dengan dari cuttingan dari potongan kertas yang udah kita bikin tadi. Oke. Baik nggak gua? Kita mulai dari master yang lama dulu. Kemudian kita pakai kertas tambahan bantuan untuk Kita pakai kertas tambahan di sisi luar gambar pohon ini supaya kertas-kertas yang di sebelah sini tuh nggak kena kena tinta. dari tintanya. Kemudian masternya. Oke. Sebelumnya pastikan dulu karya yang sebelumnya udah kering. Oke. Selanjutnya kita, karena cetakan sebelumnya adalah dengan Kita menggunakan pakai 3 layer. 3 layer, Nah, di sini tuh ada figur ya. figur sosok wanita. Nah, untuk bagian belakang dari masternya kita gunakan dulu. Untuk paling awal itu adalah layer yang paling terang, yang bakal kita beri warna paling terang. Jadi di sini kita pakai ada 5 layer. 3 layer dari master yang sebelumnya dan 2 layer dari master yang barusan kita buat. Gini loh, sini. Yang kita coba adalah warna di layer kedua. Oke, kita buka. Layer keempat. Oh iya, layer keempat. Udah mulai kelihatan. Ya udah mulai kelihatan kan sosok perempuannya. Oke. Kan setiap detailnya. Oke. Warna utama nggak kena, merah yang paling atas kena. Oke, jadi hari ini kita udah selesai cara gimana sih bikin stensil itu. Nah, di sini kan ini tadi kita udah bikin master yang tiga layer ya kan. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini ada yang 5 layer. Nah, 5 layer. Kayak gini.
Oke. Nah, jadi di sini kita bakal ngasih kayak tips and triknya. Nah, yaitu kalau misalnya bikin stencil itu pertama harus sabar. Sabar. Biasanya Iya. kalau jomblo lebih jago. Karena ya kan? dia sabar. Nah itu sabar, habis itu harus lebih teliti karena mana yang kalian mau cutting dan nggak tergesa-gesa. Jadi kalian harus benar-benar kayak kondisinya Iya. tenang gitu-gitu. Terus Lihat bagian mana yang benar-benar pengen cutting dan yang disisain gitu ya. iya, nah karena kan cetak saring nih beda lagi sama kayak sablon gitu-gitu kan beda. Iya. Nah ini bagian di stencilnya. Ini pun kalian harus perhatiin banyak garis outline-nya itu yang keluar dari jalur ya. Iya. Kalau misalnya kalian nempelnya nggak rapi atau ya tergesa-gesa sama yang tadi kayak udah gue bilang kayak gitu. Ya pastikan juga tangan lo pas lagi megang kertas itu bersih. Jadi nggak ada cat. Lo bisa kayak di sini tek ada sidik Nempel. jari lo kan kayak nggak mungkin, itu nggak bagus buat di karya. Kecuali stylannya mungkin. Iya. Taggingnya pakai sidik Kecuali jari. emang Oh iya, tadi contoh yang kita gunakan 5 layer ini, pastikan warna yang paling terang itu adalah warna yang lo cetak duluan, karena yang warna yang lebih gelap itu akan menutup di cetakan lo berikutnya. ya, jadi cetakan terakhir itu sebagai kunci lah istilahnya. Karena kan nggak mungkin misalnya lo warna merah duluan terus abis itu warna kuning di terakhir kayak gitu, karena warnanya ada tapi gak nyata gitu. Oke, Sekian video dari kita, gue Zahrina, gua Koko. kita pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya. Salam grafis.